Jelas suara saya? Bapak Ibu, jelas suara saya? Ini jelas suara saya? Tes satu, jelas? Jelas ini Bu? Jelas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Ibu sehat? Ibu sehat? Panas Bu? Panas? Ya enggak apa-apa ya. Nikmati latihan sebelum masuk neraka. Masuk neraka nanti bukan kaget lagi ya. Amin. Sudah. Ibu, panas boleh, sumuk silakan, berkeringat monggo, berkipas nggak masalah. Tapi agak pelan sedikit berkipas. Ketika Rasulullah kemarin jadi masalah. Insyaallah kepanas-panas kita di sini, berpeluh-peluh kita di sini, ini nanti akan jadi saksi di hadapan Allah kalau kita pernah hadir dan majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Sehat Pak? Sehat Pak? Luas ruangan ini, tapi lebih banyak ibu-ibu penghuninya Pak. Selamat datang guru. Beliau Abang. Sudah. Ada lagi yang mau datang?
Mumpung belum ceramahku, coba masih cepat sedikit. Luas ruangan ini yang banyak hadir ini mama, ibu-ibu. Inilah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman, orang yang gemar ngaji itu mama daripada ayahnya. Makanya nanti di surga itu lebih banyak mama daripada ayahnya. Amin. Tapi pun di neraka lebih banyak kau juga daripada kami. Kenapa begitu Ustaz? Karena kata Nabi SAW, tanda-tanda dekatnya kiamat itu nanti di akhir zaman adalah ketika nanti ada masa. Di masa akan ada nanti satu laki-laki itu akan berbanding dengan 60 perempuan. Satu laki-lakinya tapi 60 perempuannya. Sekarang hilangkan itu, tanda-tandanya udah nampak kiamat itu. Dari mana Ustaz tahu? Ini yang hadir lebih banyak ibu-ibu daripada ayah-ayah. Tapi insya Allah ayah-ayah yang hadir inilah orang-orang yang ahlu zikir, yang kata Allah selagi nanti masih ada umat Rasulullah makhlukku yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kiamat itu akan ada. Amin. Ini ayah-ayah yang masih hidup, ini ayah yang tersisa ini kejap lagi punah lagi. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berkata tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah. Mau apapun itu Bapak Ibu, itu yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Allah tahu mana yang terbaik buat kita, betul? Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah ngasih apa yang kita butuh, bukan apa yang kita ingin. Kenapa begitu? Karena inginnya, maunya manusia ini terlalu banyak. Kalau sudah inginnya manusia terlalu banyak, jatuhnya kepada nafsu. Maka Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Di situ aku ceramah, di situ buah baru datang, biasa itu. Allah tahu yang terbaik mana untuk biasa itu. Padahal nanasnya yang keluar cuma ditahan-tahan, di situ aja. Maka Allah tahu. Ketika Allah tahu apa yang kita butuhkan, disitulah makhluk Allah seyogianya pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan. Insya terhormat para alim ulama, asatiz wasatizah, para muallim, para masyayikh, abah-abah guru, para akuya yang hadir dan duduk bersama dengan kita. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin. Diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik kita dengan ilmunya. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, Bapak Ibu, ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kau muliakan ulama, maka sama kau dengan memuliakan Nabi. Maka muliakan guru-guru yang ada di tempat kita ini. Muliakan. Kalau kau negerimu ini berkah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau mau berkah itu Allah turunkan dari langit dan bumi untuk kita, maka salah satu caranya adalah dengan memuliakan guru-guru yang mengajarkan ilmu sama kita. Betul? Pak Rektor, Bapak bisa jadi rektor kalau nggak ada guru bisa. Ini lain orang dalam ya, yang kita orang dalam ini.
Awak dapat gelar hebat, awak dapat ilmu, awak punya ilmu yang hebat. Kalau nggak ada guru kira-kira bisa nggak? Berat. Seorang Asy'ari Muhammad Yusuf punya ilmu menjadi direktur travel. Kalau nggak ada guru yang mengajarkan bisa. Berat lah. Ibu kasih. Bisa jadi kasih. Dulu kalau sekolah, apa bisa langsung jadi kasih kalau nggak ada guru yang mengajarkan? Nggak bisa. Ini para dosen yang hadir, kau bisa jadi dosen karena kan kau belajar dan yang mengajarkan ilmu kepadamu bukan guru, betul? Aku bisa bercakap macam begini, diundang kemana-mana. Indonesia sudah habis. Tahu kok dulu? Kan kau bikin kaleng-kaleng ya. Benar Pak Eko. Indonesia ini sudah habis, saya keliling gratis lagi. Hari ini gratis juga nampaknya ini. Iya. Mulai tak yakin pula aku. Kenapa Ustaz? Karena nanas pun lama keluarnya. Saksi pula aku ceramah lama-lama siang ini. Habis. Apakah tanpa seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada aku bisa membuat seperti itu? Tidak bisa. Makanya hargai gurumu, hargai ulama-ulama di tempatmu. Kalau hidupmu mau berkah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ma. Berkah dari langit dan bumi akan Allah turunkan. Apalagi guru kehidupan dalam hidup kita. Siapa dia Ustaz? Emak kita. Hanya saya tadi cemburu. Kenapa Ustaz cemburu? Beliau Syari Muhammad Asy'ari Yusuf. Siapa nama dia? Haji Asy'ari Muhammad Yusuf. Beliau bisa jadi direktur travel, emaknya masih ada. Ini bisa jadi doa ibu. Betul Pak. 16 lah. 16 orang kan muda. Iya, keturunan terakhir nomor 16. Tapi beliau bisa jadi direktur. Kalau nggak ada doa mak, berat bos. Benar. Kalau nggak ada doa mak, nggak ada apa-apa yang jadi Bekasi. Tanpa doa mak, berat jadi direktur Pak. Tanpa doa makmu, nggak bisa tuh dididik. Betul. Maka beliau tadi disebut yang paling istimewa emak saya. Coba tegar rumah, di sini durhaka seorang anak. Emaknya pula suruh tegar, dong lah angkat dan ini lama dulu itu. Kalau nggak ada doa seorang emak, berat hari ini kita mencapai kesuksesan. Jadi kenapa Ustaz cemburu? Di balik kesuksesan anak-anaknya, emaknya masih bisa mendampingi. Hari ini di balik keberhasilan ini tak ada lagi makna, biar tahu dulu. Tapi apa? Biar tahu. Kalau ada santunan anak yatim, misalnya memanggil aku. Maka guru yang paling berharga itu siapa Ustaz? Orang tua kita yang mengajarkan kepada kita tentang arti kehidupan. Maka jangan pernah lupakan jasa ayah. Ustaz, apa ayah kan tidak ikut melahirkan? Memang ayah tidak ikut melahirkan. Tapi karena investasi ayah lah makanya kawan. Kalau tak ada investasi ayah lah, bisa bayi dunia ini. Dua orangnya investasinya. Tapi 3 kilo setengah yang keluar, itulah kalau aku bayi. Memang ayah sudah melahirkan, tapi siang malam pagi sore berjuang untuk yang tahu. Jangan sombong aja dulu. Suami yang berjuang dari pagi sampai malam, tak tahu panas, jam ini panas, tahan-tahan. Kalau tak mikirkan bisa usulan jatuh tempo, tak mau kuat saja. Berjuang. Maka ayah dan emak ini tak boleh kita beda-bedakan.
tanpa ayah dan emak, demi Allah kita tidak akan jadi apa-apa. Maka pantas kata Nabi, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah sukhtul walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ayah emak, ridhonya mereka, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya emak ayah. Maka hari ini pesanku untuk anak-anak ibunda, ketika kita berhasil jangan pernah lupakan jasa emak dan ayah kita. Insya Allah. Terhormat Ahlul Bait, Bapak Rektor Institut Jam'iyah Mahmudiyah, Bapak siapa nama Bapak? Bapak pun sama, namanya tak kenal. Ketawa pula, kok salah orang aja kau tahu. Bapak Ustaz Muhammad Saleh, ini luar biasa. Kita satu alma mater Pak. Antum dari IAIN, saya dari UI. Anak masuk IAIN, keluar UI. Bingung kan? Aku pun bingung. Aku masuk kuliah di IAIN, begitu aku keluar jadi UI. Maka ijazah UI. Kenapa? 2014 peralihan Pak, dari IAIN menuju UI. 2016 aku tamat. Berarti pakai anakku masuk IAIN keluar UI kan? Maka hari ini beliau Pak Rektor kita satu alma mater, alhamdulillah beliau bisa jadi rektor di Institut Jam'iyah Mahmudiyah. Mudah-mudahan di tangan beliau ini lembaga pendidikan melahirkan para akademisi terbaik di masa yang akan datang. Sehingga apa? Nanti anak-anak yang lahir dari Institut Jam'iyah Mahmudiyah ini adalah calon-calon generasi penerus bangsa yang lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Ini sakral. Kenapa sakral? Perguruan tinggi tertua di Sumatera Utara, 103 tahun umurnya. Ya, 113. Salah orang tahu cepat ayunya. 113 umurnya Pak. Ini sakral. Kenapa sakral? Banyak doa para alim ulama dalam mendirikan perguruan tinggi. Maka orang-orang Tanjung Pura, tak usah malah jauh-jauh, masukkan anak kau. Ini udah promosi. Insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang elok ke depan. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya, atas tempat yang disediakan, atas waktunya Pak Rektor bisa hadir di tengah-tengah masyarakat membersamai FGB Tour and Travel. Kami minta tolong Pak Rektor, sekali lagi kami kemari, udah hidup lagi pas ini. Kenapa? Biar enggak panas ibu-ibu ini. Ya kan, Bu? Insyaallah. Tenang aja, sedang diusahakan. Insyaallah. Terhormat Ibu Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu tadi kata Pak Direktur dari pagi sampai sekarang belum pulang. Pertanyaan satu, bagaimana nasib suamimu ketika pulang? Aman-aman aja. Hah? Ustaz Ucai, saya kasih ya. Insya Allah nanti bisa berangkat kita sama-sama. Amin ya. Terhormat wabil khusus Direktur SCB Tour and Travel, Bapak Haji Muhammad Asyari Yusuf. Ini luar biasa. Siapa nama dia? Betul itu kan? Asyari Muhammad Yusuf. Ini luar biasa beliau. Kemarin beliau datang ke rumah saya Pak. Hari ini saya pula yang diundang beliau kemari. InsyaAllah ini program luar biasa. Agustus umroh bareng UAS, Desember umroh bareng Ucai. Terserah kau mau pilih berangkat yang mana, asalkan travelnya SCB Tour. Jangan tepuk tangan, daftar aja. Oke, dengan tepuk tangan bisa kau berangkat, berat bos.
Guru kita Ustaz Saleh, Ustaz Sulaiman, saya guru ya, mohon halal redoknya ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ngomong dalam Quran. Kata Allah begini, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah menjadikan mati dan hidup itu Bapak Ibu adalah ujian. Jelas. Allah jadikan mati ujian. Allah buat hidup ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati sebagai ujian, Allah kasih hidup sebagai ujian. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling elok di antara kita. Al-Ankabut ayat 2 makin menegaskan, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hei manusia, jangan kau mengaku beriman kepadaku kalau kau belum kuuji. Maka jangan kita mengaku beriman kepada Allah kalau hari ini kita belum diuji sama Allah. Maka orang-orang yang hadir di sini pasti diuji Allah, betul? Ibu, diuji tak dalam hidup ini? Diuji tak? Apa ujian ibu? Nggak usah cerita banyak kok. Di tempat ini apa ujian ibu? Panas, ujian. Ujian panas. Bapak, apa ujian Bapak hari ini, Pak? Panas. Oke. Kita semua diuji. Inilah Allah menguji keimanan kita. Siapa di antara kita yang paling bertahan dengan cuaca panas? Karena di balik asap panas ini setan bekerja. Allazi waswisu fi sudur rinnas. Setan memberikan rasa was-was kepada manusia. Dihembuskannya ke dalam dada kita rasa was-was. Apa was-was kita? Risau, gelisah. Dibuat memang ini gelisah itu. Apa kata setan? Keluar aja. Keluar aja. Jangan di dalam. Panas, di luar aja. Makanya di luar-luar bisa jadi setan itu. Ya, jangan. Ini cara setan menggoda kita nih. Sampai mana sebatas kesabaran kita? Ini ujian dari Allah. Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Mana rupanya di sini yang tahu amal siapa yang paling baik? Ada? Ustaz, saya direktur travel. Amal saya paling baik. Ada. Belum tentu lagi. Ustaz, apa? Saya abang yang punya travel. Amal saya yang paling baik. Belum tentu. Ustaz, apa? Saya rektor di sini. Amal saya yang paling baik. Belum tentu. Ustaz Ucai, apa sudah paling baik amalnya di antara kita? Belum. Ini sok tahu kan? Memang benar Bapak. Ini kan yang ngomong sekarang ini, maaf. Ini kan saya ngomong di sini. Bukan berarti saya yang paling pintar dan paling ahli di antara Bapak Ibu jamaah. Ini saya mau bercakap macam begini. Kenapa? Karena saya yang pegang ini. Tadi yang pegang ini MC. Ya udah biarkan aja. Dia yang bercakap. Habis MC siapa tadi? Rektor. Dia yang bercakap. Habis itu siapa? Direktur travel. Dia yang bercakap. Nah sekarang aku yang
Betul? Di saat aku bercakap, Bapak Ibu duduk, aku tegasinnya. Di sini tak adil juga. Tak ada lagi posisi tahun baru. Dengar, maka yang bercakap ini belum tentu lebih alim, lebih soleh, lebih berilmu daripada yang dengar. Siapa yang bercakap betul ini? Memang benar kok. Ini karena kita yang dikasih kesempatan bercakap. Ini yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Bisa jadi yang mendengarkan ini jauh lebih parah. Wah, udah ditanya biar makin jadi. Kenapa begitu? Ustaz? Tidak ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Yang tahu siapa Ustaz? Yang tahu hanya Allah. Manusia tak bisa menakar amal manusia. Yang tahu begitu. Manusia tak bisa menakar ilmu manusia. Manusia tak bisa menakar ibadah manusia. Tapi aku rekor, gak peduli aku. Aku udah bolak-balik pergi haji, gak open aku. Mau kau rekor, mau kau direktor, mau kau bolak-balik berangkat haji, bukan berarti kau bisa menilai amal ibadah orang lain. Kenapa? Mau siapapun dan apapun pangkat serta latar belakang yang ada sama dirimu, kau tetap makhluk. Tahu kan? Jangan kosong. Mau kau hebat macam mana pun, kau manusia. Kau dari tanah, min sularatin min tin, dari saripati tanah. Dengar Bu, dari tanah. Siapa emosi, kalau nggak gitu nggak masuk umpanya. Maka kita nggak boleh sombong, kita semua dari tanah. Apa yang perlu kita sombongkan, betul? Pak Reko dari mana? Tanah. Bang Haji dari mana Bang Haji? Ustaz Ucai dari? Min Sulala Timinti dari tanah. Kita semua ini dari tanah. Tapi ingat, tidak semua tanah itu sama. Ini yang harus kau pahami. Kita semua dari tanah, Bu, tapi tidak semua tanah itu sama. Kita tahu. Ada model tanah tandus, keras, bukan mana, bodoh lampu, bodoh tolong lampu pula. Bodoh silakan, tolong jangan. Kalau tahu, tolong goblok. Bodoh boleh, goblok jangan. Tapi tolong nggak usah. Kalau bodoh masih bisa diajari. Kalau tolong mendarah daging. Tolong tahu tolong. Tolong itu orang minum es pakai pipet nggak dihisap, ditiupnya itu tolong. Ini tangan tandus keras, tak ada dikasih tahu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, tak ada sisa. Dua, ada model tanah, itu model tanah gambut, berair, penyakitan. Ada orang yang gini kan, ada imesnya. Betuki, ada awak ada kata dia takut sama kawan. Ada model tanah yang ketiga, ini tanah manfaat, tanah humus. Kenapa Ustaz? Subur tanah. Apa ditanam?
dia hidup. Berarti ini orang hidupnya banyak manfaat. Sama yang dibilang Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia kan manusia yang banyak manfaat. Dikasih Allah harta, dijadikannya hartanya jalan. Untuk apa? Ibadah. Banyak orang sekarang dikasih harta tapi pelit. Untuk manusia dia loyal, untuk Allah dia pelit. Ada orang kayak gitu di sini? Ada. Datang orangnya. Dititipkan harta sama dia, untuk Allah dia pelit, untuk manusia dia loyal. Asal ke kafe, diajaknya kawannya ngopi, dia langsung bayar. Udah tenang aja, direktur travel di luas. Cuman kan belum merasakan hari ini. Benar kan? Untuk Allah dia perhitungan. Ada model orang kayak ini. Padahal kata Nabi, "Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali." Ada hartamu, sedekah kau sama harta. Benar yang dibilang Pak Rektor tadi. Hartamu tidak akan berguna kalau belum kau belanjakan di jalan Allah. Kau saya itu Pak. Jangan kau sombong karena emasmu banyak tuh. Jangan kau sok hebat karena cincinmu banyak. Jangan kau sok paten karena hartamu berlimpah. Dengar kau. Banyak cincinnya, 10 jari itu dihantam. 10 jari itu dihantam, cincinnya diletakkan di jari dia. Pikir cantik kau. Macam robot. Berjalan kaku tangan ibu. Nak kemana bu? Institut Jamiah Mahmudiyah. Ngapain? Tadi akbar. Sombongkannya cincinnya. Begitu pulang tablik akbar, dihantam mobil, meninggal ibunya. Ini umpama. Meninggal ibuku, pertanyaanku, untuk siapa cincin yang kau sombongkan? Hah? Untuk siapa? Kira untuk manusia-manusia hampir punah ini. Untuk siapa? Untuk laki awak. Tapi Ustaz, apa? Lakiku sedih ketika aku meninggal. Dia memang menangis, dia memang sedih. Nangisnya itu biar tahu kau bu, itu nangis pencitraan, tahu tak? Pura-puranya aja itu, supaya dibilang orang dia sedih. Padahal hatinya inilah sangat tunggu-tunggu. Menangis memang suamimu ya Allah. Mama. Oh mama. Cepat sekali kau meninggalkan kami mama. Anak kita masih kecil-kecil mama. Tapi kenapa kau cepat meninggalkan kami mama? Dicabutnya yang dijentik. Alhamdulillah modal awal. Modal awal. Pindah ke jari manis. Makin kencang suara nangis lagi. Mama, tak sanggup aku kau tinggalkan mama. Tapi menengok cincin ini jadi kuat pula aku menjalani hidup. Masuk ke dalam. Pindah ke jari tengah, makin kuat nangis lagi kau. Mama, mama. Tetangga nanya, kenapa bang? Payah nak mencabut dari itu. Nangis itu. Pokoknya kenapa payah mencabut dari jari itu. Maka hari nyawa jangan sombong dengan harta yang Allah titipkan sama awak.
yang kau simpan itu demi Allah tidak akan berguna untuk hidupmu kalau tak pernah kau belanjakan di jalan Allah. Betul? Bila Israel datang hampir, tinggallah harta emas dan perak, nafas terhenti lama lagi, jasad terbaring tidak bergerak, tidak ada lagi teman anjuran apa ya? Tinggal dapatkan harta melimpah ke tempat suci, jasad dibawa dalam keranda dibawa pindah. Masa sombong lu, baik-baik baju kompak, masa sombong. Masih 13 kali bayar gak usah sombong. Ini yang pakai baju biru, jas-jas ini kompak, gak usah sombong. Kenapa Ustaz? Orang dijatah, gak usah sombong. Maka akhirnya awak jangan karena harta awak menjadi sombong. Betul? Betul? Belanjakan hartamu di jalan Allah. Bagaimana caranya? Dengan harta itu mudah awak ibadah. Awak bawa ke tanah haram, bersaksi harta awak itu. Makanya bulan ini orang berapa kloter sekarang sudah berangkat haji, betul? Berangkat pergi haji dengan hartanya. Inilah harta yang manfaat itu digunakan di jalan Allah. Makanya makna lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ada amalannya. Biar tahu dulu. Bukan sekadar dapat nikmat awak ucap alhamdulillah selesai, tidak bos. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya siapa yang syukur kepada aku bakal bertambah. Siapa yang kufur azab waman beri pertanyaannya. Syukur yang bagaimana yang menambah kenikmatan dari Allah? Kan begitu. Syukur yang ketika dikasih nikmat kita gunakan nikmat itu di jalan Allah. Itu baru. Dulu dia tak punya apa-apa. Umpamanya Bang Haji Yani, umpamanya ini Pak Direktur ya. Dulu tak punya apa-apa dia, kemana-mana jalan kaki, tapi beliau rajin ke masjid, tiap hari ke masjid, 5 waktu hadir di masjid. Dia yang buka masjid. Kenapa dia yang buka? Dia buka masjid. Umpama tak ada kendaraannya, tapi dia rajin 5 waktu ke masjid. Pertanyaan saya, Allah melihat tak itu? Allah nampak tak itu? Allah menilai tak itu? Menilai. Allah ngomong sama malaikat pembagi rezeki. Siapa? Malaikat Malaikat siapa? Rahim. Siapa? Malaikat pengatur rezeki. Siapa? Mikail. Allah panggil Mikail. Kemarin dulu ya. Kami nawatona ya Rabbana. Kau tengok itu. Si Asy'ari Muhammad Yusuf tak ada kendaraannya, tapi dia rajin ke masjid ini. Mampukan dia untuk beli motor ini. Oke. Kasih rezeki. Bisa beliau beli motor. Kereta tahu kan? Kereta dimampukan Allah beli kereta. Dikasih Allah kereta, bukan makin malas ke masjid, makin rajin. Sholat maghrib, zuhur udah
kemari. Kau tengok anaknya, dikasih kereta makin rajin. Tapi kasihan, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, mampukan dia beli mobil? Oke, dikasih Allah mobil. Dikasih Allah mobil, bukan makin malas, makin rajin. Bayangkan, sholat Jumat, Senin udah bingung. Ini sampingan senangnya itu bu. Sholat Jumat, Senin udah bingung. Di sini sholat Jumat hari apa? Jumat kan? Senin udah bingung ya. Saking kan bersyukur. Weh, dikasih mobil, bukan makin malas, ditambah Allah rezeki yang lain. Jadi kan dia punya umroh, dibuat Allah. Inilah makna syukur yang sesungguhnya. Semakin dia dikasih, semakin dia loyal kepada Allah. Bukan dengan semakin dikasih oleh Allah, malah dia semakin pelit oleh Allah. Dikasih harta, digunakannya di jalan Allah. Dibuatnya untuk berangkat ke Mekah, dibuatnya untuk sedekah, dibuatnya untuk membantu yang susah. Inilah makna syukur yang sesungguhnya itu yang kita. Taati dan mengagung, itulah yang mengundang nikmat yang tak pernah kita lihat. Betul. Hari ini kau jangan cuma timpa, gak kita bawa mati. Betul ya bu ya? Bu, harta nggak dibawa mati. Yang kita bawa mati apa? Apa? Amal. Orang mati tak ada bawa amal, dia tahu dulu. Orang mati bawa kain kafan. Aku Ustaz yang mengatakan orang mati tak bawa amal. Orang mati bawa kain kafan, 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Kenapa lebih tebal betina? Pertama, auratnya lebih banyak. Yang kedua, bangkai yang lebih bau daripada bangkai. Yang bercakap bukan aku, Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuh. Tak percaya kan Ustaz bangkai kami lebih bau, kau tes mati. Kayak kapan yang orang mati? Tahu orang mati bawa amal. Kalau orang mati bawa amal, aku mau mati sekarang. Jangan ada yang bilang aku jangan. Ini contohnya ya. Jangan ada yang bilang aku jauh lagi balik buat hari ini. Ya benar dong. Orang mati tak ada yang bawa amal. Orang mati itu bawa kain kafan. Aku saja bercakap orang mati tak bawa amal. Jadi orang mati Ustaz tak bawa amal. Tidak. Yang betul itu, yang pas itu, yang cocok itu, orang mati tak bawa amal, tapi orang mati diikuti amal. Ini baru cocok. Kalau sudah orang mati diikuti amal, mau amal yang baik, mau amal yang jahat, mau amal yang jelek, mau amal yang elok, itulah yang mengikut awak dalam hidup. Yang elok, yang bakal menolong awak, yang jelek itulah yang bakal awak bertanggung jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu nanti akan dikunci, tangan dan kakimu yang bakal bersaksi. Di dunia mulutmu bisa bercakap, di dunia tidak bukan betulan. Kau bisa pandai bercakap, tapi nanti begitu kau mati, lidahmu dikeluhkan Allah, lidahmu dibekukan Allah, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Maka tak ada orang mati bawa amal, orang mati itu diikuti amal Pak. Maka amal yang eloklah yang kita persiapkan. Perkara berdosa semuanya kita ini. Tak ada kita yang gak berdosa.
Yang duduk di depan ini, oh, dosa semuanya. Ini yang di depan ini berdosa semua. Apalagi yang di belakang, lebih parah dosanya. Ya benar, ini yang di dalam semua kita berdosa kok. Apalagi kau yang di luar. Betul dong. Awak ceramah dia duduk di luar, sengaja duduk di luar biar bisa merokok. Dia tak masak mulut dari tadi. Aku tak marah, cuma siapa yang aku ceramah dia merokok, doakan. Kamu gajah tiap hari. Perkara dosa kita ini semua punya dosa. Maka bagaimana dengan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, itu menjadi jalan ibadah. Kita datang ke tanah suci dengan harta yang kita miliki. Kita bawa dosa, di sana kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz, aku tidak ada harta. Bagaimana cara nak berangkat umroh? Bagaimana cara nak sampai menjadi tamu Allah? Gampang. Kau cari orang yang mau kau bawa. Kau beri satu. Betul itu kan? Cari berapa orang? Cari 10, kau berangkat satu. Bisa. Ada banyak cara. Tinggal bagaimana kita nanti berikhtiar dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi panggilan Allah. Betul. Kita semua punya dosa. Maka dengan dosa yang kita bawa itu, bisalah kita bertaubat dengan taubatan mohon ampun kepada Allah. Lewat ikhtiar kita bersungguh-sungguh, kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa kepada kita? Tak banyak yang Allah kasih. Ulaika yarjuna rahmatullah. Rahmat Allah dikasihnya sama kita. Kalau rahmat Allah sudah disampaikannya sama kita, wallahu ghafurur rahim, maka ampunan dan sayangnya Allah pasti akan dapat kita nikmati. Banyak dosa Ustaz, enggak open Allah. Jangan kau mau tobat. Ustaz apa? Udah banyak tempat kemaksiatan Ustaz, enggak peduli Allah. Yang penting kau mau sungguh-sungguhnya mohon ampun kepada Allah. Sama macam begitu. Allah tidak peduli kau mau berharta atau tidak, kau orang kaya atau bukan. Tapi kalau kau memang niatkan untuk berangkat memenuhi panggilan Allah, Allah akan berikan cara yang tak pernah kau duga-duga untuk sampai ke bait Allah. Amin. Amin. Caranya niat aja dulu. Gak boleh. Insya Allah. Maka makna syukur yang sesungguhnya itu adalah dengan kita dititipkan Allah rezeki dan iman, kita gunakan di jalan Allah. Intansurullah dan surmun wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agamaku kata Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan tolong dia. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan teguhkan derajatnya. Gak ada orang miskin gara-gara sedekah. Gak ada orang miskin gara-gara didaftarkan untuk berangkat umroh dan haji. Tak ada. Malah dengan itu malah memancing rezeki yang tidak pernah. Betul. Saya maaf. Saya pertama berangkat umroh itu 2000 berapa ya? 2022. Kalau nggak silap di bulan November atau Desember atau Oktober. Iya. Karena dibuat di setahun itu ada 2 kali berangkat aku. Hadiah bupati dan ada hadiah dari travel umroh. 2 kali aku berangkat. Pertama berangkat sendiri, kedua sama bini, ketiga sama mertua, yang keempat sama ayah, yang kelimanya sama SJP Tour and Travel. Berangkatlah ke sana. Tak banyak yang minta. Ya Allah, luaskan dakwahmu. Jadikan aku orang yang makin manfaat baik untuk orang lain ya Allah. Balik dari umroh. Tapi viral aku. Dan ini wallahi pernah ini Pak. Maka jangan hari ini kita takut miskin untuk memenuhi panggilan Allah. Bisa jadi dengan kita berdoa di depan Ka'bah, kembali awal jadi orang yang lebih baik dari hari ini. Insya ini bukan perkara nanti bayar umroh makin kaya atau tidak, enggak.
yang tahu bersyukur dan tahu bersabar. Karena ibadah ini adalah ibadah yang membutuhkan kesabaran yang besar. Nah, ini Bapak Ibu, pesan saya lewat nikmat itu, mari sama-sama kita jaga nikmat yang Allah titipkan kepada kita dengan senantiasa membelanjakan harta kita di jalan Allah. Walillahi 'alan nas, karena Allah kata wahai manusia, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita berangkat haji, kita berangkat ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Makna mampu di sini ada orang yang dimampukan, ada yang mampu, ada yang pura-pura mampu tapi nggak mampu, ada yang mampu tapi pura-pura nggak mampu. Ada orang gini, ada banyak hartanya tapi pura-pura nggak mampu dia. Ada orang kayak gitu, orang sini ada. Gini, kayaknya dia, tapi kalau ada bantuan maunya datang aja. Ada, datang juga orangnya. Alhamdulillah. Maka hari ini makna syukur itu bagaimana cara kita membelanjakan harta kita di jalan Allah agar kita menjadi manusia yang lebih manfaatnya. Yang kedua, pesanku jangan hidup ini terlalu saudaraku, karena pada dasar kita ini diciptakan dari bahan baku yang sama, kita diciptakan dari jenis yang sama. Maka jangan karena pangkat jabatan kita yang sementara di dunia ini membuat kita jadi manusia yang sombong. Ingat, manusia tetaplah makhluk. Sehebat-hebatnya kita di pandangan manusia, jangan pernah kita meremehkan amal ibadah seorang manusia. Karena yang berhak menilai amal itu bukan makhluk, tapi yang maha menciptakan makhluk. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bukan saling menilai, tapi tugas kita saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal apa? Dua saja. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Insya. Nah, itu saja lah barangkali yang saya sampaikan. 2:30 berceramah. Ini sudah jam 4 kurang 15. 1 jam 15 menit. Udah ya? Udah ya? Udahlah Bu. Ibu cuma dengar, aku yang sudah mampus kan Ibu. Nahankan panas. Haus. Udah ya? Ustaz, kurang Ibu. Mau ngaji lagi? Insya Allah daftarkan segera umroh Ibu Bapak di Exhibitor and Travel. Insya Allah kita ngaji lagi di 16 Desember 2025 di Madinah dan Makkatul Mukarramah. Amin. Kenapa? Insya Allah 16 Desember kita akan berangkat umroh akbar bersama Ucai Batubara. 13 hari, 2 kali Jumat plus Taif, dan nanti insya Allah di sana kita akan mengadakan tabligh akbar di Madinah dan Makkatul Mukarramah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir ini semua dimampukan Allah. Mulai dari sini pas niat, aku 16 Desember nak berangkat umroh akbar bersama Ucai bersama Exhibitor and Travel. Niatkan dari sekarang. Kenapa? Ini masih bulan 5, masih ada 7 bulan lagi. Insya Allah dimudahkan Allah. Tiap sholat doanya cuma satu. Ya Allah, umrah ya Allah. Berapa jauh? Selesai. Besok sholat lagi nanti. Ya Allah, bukan ya Allah jauh. Amin. Insya Allah kalau udah itu aja yang minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bulan baik, 4 bulan yang istimewa di antara bulan yang lain. Muharram, Sya'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah. Siapa yang minta di 4 bulan ini Allah akan mudahkan insya Allah aja. Amin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ingat haji, ingat umroh, ingat SCB Tour and Travel. Insya. Itu adalah barangkali yang disampaikan Bapak Ibu. Kalau kurang nanti insyaallah kita lanjut di Madinah dan Makkah Mukarramah. Mohon maaf lahir batin, tidak liqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin doa Ustaz.
Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hadhihi ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'il. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kami